Ya, Pemuja Poncogayabda dan ajaran Romo Sumono akhirnya waktu itu disatukan dalam wadah paguyuban pengayat kapribadian yang dikomandani oleh Dr. Wayono. Rahayu, para kadang sami dimanapun Anda berada, kembali kita ulang buruk ajaran Romo Sumono bersama Bapak Ali Mazhar. Rahayu. Para kadang tidak bosan mengenai ulang buruk kita. Rahayu. Gini Pak Ali, kali ini kita akan menanggapi request dan komen dari Kadang Bali yang bertanya mengenai perbedaan penganut kunci dan kapribadian. Itu kalau jenengan itu bagaimana Pak Ali? Jadi gini Mas, banyak orang yang request yang bertanya itu bahkan bukan hanya dari Kadang Bali aja. Iya. Kadang dari mana itu? Dari Jakarta, ada dari Batam. Ya itu Batam itu namanya Bung Irfan itu pernah tanya kepada saya tentang apa sih perbedaan kapribadian dengan kunci. Yeah. Jadi gini, itu ada nilai historiskalnya yang perlu kita bahas. Ini tidak terlepas dari sejarah berdirinya paguyuban penghayat kapribadian. Sebenarnya apa? Dulu itu sebelum ada Munas yang notabene itu disatukan waktu itu Bapak Dr. Wayono dari kapribadian. Ini dulu para penganut Putoromo itu banyak masih daerah. Seperti saya pernah, ini bukan saya pernah, ini memang hasil survei saya dan memang saya pernah ketemu dengan kadang-kadang. Tadi di daerah Kepung Pare sampai Ngajum Malang ini tidak ngerti namanya kapribadian. Iya, benar. Itu dia bicaranya penganut kunci. Nah, kadang sepuh-sepuh itu Pak Ali ya. Okay. Ya almarhum bapak saya itu ya rata-rata ya penganut, artinya ya penganut kunci. Penganut gitu. Kunci. Ya. Lah daerah Madiun itu banyak yang mana? Ada Manunggal. Nah, okay. Lalu di Ngawi ada banyak yang mengatakan bahwa saya itu adalah Putoromo. Okay. Tetapi kalau menurut histori sejarah supaya ini tidak tercerai berai sebenarnya itu sudah ada perbedaan. Okay. Sebenarnya ini membaca kunci semua. Iya. Ya Pemuja Poncogayabda dan ajaran Romo Sumono akhirnya waktu itu disatukan dalam wadah paguyuban pengayat kapribadian yang dikomandani oleh Dr. Wayono. Akhirnya semuanya ini tidak ada bedanya. Ini sebenarnya disatukan dalam konteks organisasi yang namanya paguyuban penghayat kapribadian. Sebenarnya itu yang mana Gapuro, Gabungan Putoromo, ya. Putoromo, Aran Manunggal. Ini sebenarnya tidak ada. Penganut Moco Kunci di daerah banyak itu. Ya. Nah ini disatukan dalam konteks penghayat kapribadian, hanya menyatukan dalam konteks wadah kenegaraan. Tetapi dalam hal kegiatan sehari banyak orang-orang yang mengatakan bahwa saya itu Putoromo, saya itu aliran Manunggal, saya itu aliran Moco Kunci. Dan ini tidak ada perbedaan sebenarnya kan tidak ada perbedaan, cuma persepsinya itu Pak Ali ya yang masih beda-beda. Itu sebenarnya kan sama, tapi cuma kalau kadang-kadang sepuh yang dulu itu emang rata-rata kan nggak mau, istilahnya di organisasi ya gitu, rata-rata istilahnya delik kayak nggak mau terekspos itu. Bahkan ngomongin ajaran Poncogayabda pun kalau nggak orang yang tertentu benar-benar pengen tahu atau yang sudah kenal kunci nggak mau ngomongin gitu ya, dan memang waktu itu secara politis memang perlu ada satu wadah untuk kita mencari legalitas kepada negara agar yang diakuni oleh negara waktu itu kan paguyuban penghayat kapribadian. Tapi sebenarnya banyak orang-orang yang mengatakan paguyuban Moco Kunci ini sebenarnya tidak ada bedanya. Ini hanya untuk menyatukan aja.
Sebenarnya merupakan kunci Mas Ani itu tidak ada bedanya antara penganut kunci dengan kepribadian. Jadi sama rohnya sama. Maka dari itu ada asas santi. Sopo wae ono ngendi wae sing waca kunci kuwi kadangku. Ini bagian daripada kita sebagai abdi kekadangan ini hanya sebagai perekat. Nggih. Benar. Bahasanya sebagai samen bandeling van alle krachten ini sebagai perekat bangsa ini. Terutama kita ini kaum minoritas ini, istilahnya kan minoritas ya Mas ya. Sekarang tidak ada minoritas. Harusnya kita kan saling raket, guyup biar ajaran ini semakin menyebar, iso gawe tentreme bangsa istilahnya. Ya, saya sebenarnya menolak kalau minoritas Mas. Kalau sebagai negara yang berkekuatan hukum, negara yang melindungi segenap bangsa dan bangsa, negara yang melindungi hak asasi manusia dalam berkreasi, bersikap, ini sebenarnya sama. Humanisme itu kita sama. Sebenarnya apa? Kita sebagai warga negara yang melestarikan budaya Jawa, bukan hanya pelestari, tapi ajaran semua Romo semua ini bagian proses sejarah yang harus kita jalankan, dan sebagai warga bangsa, ya kita menghargai bagian itu bagian daripada wadah untuk pemersatu para kadang-kadang itu loh. Tentang itu aku mau kunci dan yang lainnya. Ya itulah. Jadi selama ini moco kunci ya kui kadangku. Ini yang harus dipakai. Kita harus ngugemi itu biar tidak ada perpecahan-perpecahan, ada blok-blokan itu kan. Istilahnya harus kita ngugemi siapapun yang baca kunci itu kadang gitu. Biar tidak ada ini mijelannya sana, ini mijelannya sana, terus jadi ngeblok itu kan malah nggak jadi tentreme antar kadang ya Pak Ali ya. Dengan kita berpedoman sopo wae maca kunci itu kadangku, jadi kita tidak membeda-bedakan satu sama lain, kita harus guyup rukun biar tentrem gitu. Tetapi ini gini, kalau kita bisa historical sejarah, memang sejak Orde Baru kan dalam hal ajaran Putoro Romo ini memang ada penekanan bahkan dari rezim waktu itu. Dan kita bahasanya apa? Banyak pada kita sebagai tidak muncul tuh. Ya saya sudah menyadari psikologis kejiwaan mereka. Terutama kadang sepuh-sepuh. Kadang sepuh memang tidak berani. Tetapi ketika di era reformasi ini memang sudah berkata. Tapi waktu itu orang penganut moco kunci waktu zaman Orde Baru ini memang ada ketakutan. Kita dianggap aliran sesat, dianggap macam-macam. Tetapi ini butuhnya kita itu sebagai legal aspek kepada negara ini. Kita butuh Mas Penganan dalam hal paguyuban kepribadian ini kan sudah sah dan digedok di Depdagri dan Menkumham. Ini bagian dari proses yang kita lalui. Kita sebagai warga bangsa, kita diayomi oleh negara dan kita itu tidak melawan negara. Itu yang terpenting itu. Jadi kalaupun kita kumpul-kumpul Senin Paingan itu semua kita kan sudah punya legalitas kali. Legalitas itu. Dianggap itu cuma aliran sesat, kumpul-kumpul yang merugikan negara, itu kan enggak ya. Dan ini memang harus kita kembangkan bahwa yang namanya membaca kunci dan membaca baca gaib ini yang terpenting ini tidak ada perbedaan. Ini hanya bagian dari proses kumpul aja. Wong sing ndak wani ngaku sebagai benar ya ndak masalah. Yang penting kita ayo melakukan abdi kekadahan itu sesuai guyup rukun. Orang cawe-cawe gawe lian, akhirnya apa? Ya laku tentrem ini. Kalau kita itu anda sesama kadang aja membeda-bedakan satu sama lain, apa kita bisa ngaku laku tentrem? Karena itu ajaran Romo yang harus kita kembangkan dan dikelolakan yang baik. Wadar ulang wuruk ini supaya tidak ada perbedaan itu. Saya sekali-kali memberikan satu advis kepada Dewan Pimpinan Pusat itu, maka itu ada satu kurikulum bersama supaya ada platform bersama ini terpenting untuk sosialisasi ini penting Mas. Yang aliran Putoro modern macam itu kita bisa guyup rukun, bisa bersatu, bisa menyatukan satu potensi antar kadang, pemahaman antar kader dipahami bersama. Ya intinya goal endingnya apa? Biye yang namanya Jowo ini bisa kembali ke Jawanya lagi, terus bisa bangkit dan menerima jumenenge wahyu betul,
Nah, kita sebagai warga negara memberikan sumbangan dan pemikiran kepada bangsa negara, bisa kokohnya negara kesatuan Republik Indonesia, itu yang terpenting. Nah, Gitu loh. Jadi bagaimana sebagai warga bangsa, sebagai warga Putra Romo, ini kalau kita menyumbangkan pemikiran selama positif, ini tidak cawe-cawe pada lian, bahkan ini yang harus dilakukan apa? Yang namanya menyebarkan dan memurnikan Wulang Wuruk ini bukan hanya dalam konteks ke dalam ya keluar dalam rangka kita itu jagat manunggal. Nah, sebagai amanat wahyu pocok gaib, kita sebagai warga yang berbangsa bernegara, penyelamatan bangsa itu bagian daripada ajaran Romo, yaitu kita melaksanakan apa? Melaksanakan yaitu bagaimana sabdanya Romo, kita harus benar-benar kita ngukui dan kita menghargai bahwa negara ini bagian daripada proses yang harus kita jalankan sebagai pengayom, sebagai apa itu yang harus kita tidak boleh menentang kebijakan negara, bahkan Putra Romo itu harus segera melakukan tindakan-tindakan yang supaya tidak ada perbedaan pendapat. Platform bersama, ayo bersama-sama kita manggawan Wulang Wuruk Romo Semono ini supaya bisa ngeremboko lebih saiko proyo, bahwa kalau perlu ini menjadi pioner untuk bisa memberikan sumbangan pemikiran, kalau perlu kita tuh melopori upaya untuk penyelamatan bangsa dan negara ini dalam konteks negara kesatuan Republik Indonesia yang berikan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 45. Itu yang terpenting, Mas. Terus gini Pak Ali, menurut jenengan itu gimana Pak Ali? Antar kadang itu biar tidak saling membedakan, biar semakin guyup, itu salah satu cara kita itu gimana Pak Ali? Ya, dalam satu cara yang kita laksanakan ketika ngomong abdi kekadangan, kita jangan debat kusir. Tapi bagaimana menyatukan pendapat ini, perbedaan itu bagian dari proses yang kita jalankan, tetapi ini bukan alat permusuhan. Istilahnya orang golek bener dhewe-dhewe. Orang golek bener dhewe, orang cawe-cawe marang pendapat kalian, tapi ayo tuh menyatukan pandangan yang diarani apa aja loh dalam konteks tresno antes tadi ada angayomi sekabeh. Kadang gitu loh pasti yang terpenting. Jangan bilang ngomong tentang siapa-siapa yang mijilakan, tapi ngomongnya wahyu ponco gaib itu aja. Iya, nah, karena sesuai dengan konteks ajaran Romo bahwa semi manyemi trubus manrubus supaya apa? Ya bisa cokro manggilingan ini apa yang namanya? Bahkan kita bisa melakukan sajagat royo itu khususnya bumi Republik Indonesia. Itu yang terpenting itu sesuai amanat ajaran Romo gitu. Terakhir Pak Ali, pesan apa Pak Ali yang dapat jenengan sampaikan untuk kadang-kadang dari kunci istilahnya kadang-kadang penganut wahyu ponco gaib lah istilahnya, itu apa Pak Ali? Yang kita sampaikan bahwa mari kita mempererat tali persaudaraan abdi kekadangan. Dan dalam konteks ini apa yang menjadi media yang baik adalah kita dalam hal Senen Paingan ini, ayo tuh kita jalankan dan kita laksanakan sesuai dengan apa kekejaran Romo, bahwa Senen Paingan ini bagian daripada alat untuk merekatkan kekadangan ini supaya apa? Gelar Wulang Wuruk ini bisa ngeremboko dan bisa mengelola perbedaan dalam konteks memayu hayuning buono. Terima kasih Pak Ali mengenai Wulang Wuruk hari ini. Semoga para penghayat wahyu ponco gaib ini dapat semakin erat tali persaudaraannya dan semakin guyup, rukun, dan gawe tentrem nusolan bangsa. Rahayu. Rahayu, rahayu, rahayu.